akan saya mulai bagaimana kita menyadari ya tentang masalah program sertifikasi vaksinasi COVID-19 ini yang dilakukan tentunya baru yang terasa adalah yang di Jakarta ya Bapak dan Ibu sekalian, karena sebagai epicentrum lah ya, sebagai suatu pusat untuk di Indonesia ini ya, bagaimana perkembangan COVID ini terus menerus kita perhatikan ya. Jadi sekali lagi masalah sertifikasi ini tentunya nanti saya kaitkan dengan vaksinasi itu sendiri ya. Saya tidak membahas mengenai masalah policy yang dikaitkan dengan masalah ya implikasi secara sosial maupun politiknya ya. Itu tidak akan saya bahas ya, karena itu bukan kompetensi saya ya. Tapi saya akan membahas tentang masalah sertifikasi itu sendiri terkait dengan bagaimana mungkin dalam hal ini masalahnya sebenarnya terkait dengan masalah distribusi dan juga pelaksanaan untuk aplikasinya ya di lapangan ya. Oke Bapak dan Ibu sekalian. Nah ini hampir semua mass media ya menyiarkan tentang masalah sertifikasi atau sertifikat vaksin corona ini untuk tujuan-tujuan tertentu ya. Yang terutama yang disampaikan oleh pihak pemerintah adalah dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya komunal ya, artinya itu suatu komunitas tertentu yang dia mengumpul ya, terutama misalnya seperti di hotel ya, di mall, kemudian di tentunya juga di pasar-pasar ya. Kalau di pasar mungkin pelaksananya juga masih rumit karena juga banyak sekali resistensi penolakan dari para pelaku pedagang yang ada di pasar-pasar ya. Tapi kalau sudah di mall, hotel, yaitu pelaksananya saya kira didukung ya dengan adanya peralatan-peralatan yang bisa mendukung, misalnya dengan kita melakukan tap pada suatu program yang kita tinggal nempelkan aja, kita tap ya langsung, oh ya seseorang sudah divaksin atau belum ya, itu langsung dengan mudah ya. Atau kalau mesti di pasar nenteng-nenteng dari sertifikat tentang masalah vaksin juga saya kira ya masih kurang ini ya, kurang mendapatkan atensi dari terutama pelaku pasar ya, dianggap itu akan menjadikan kurangnya para pelanggan gitu ya dan sebagainya. Tapi itu tidak akan saya bahas. Oke Bapak dan Ibu sekalian. Ya ini saya akan mengambil data beberapa hari yang lalu ya, untuk yang di Jakarta itu dinyatakan bahwa sekitar 7,9 ya, kalau kita mengacu sekitar 9,5 juta dari penduduk di DKI ya, itu sudah mencapai hampir 90% ya, target vaksinasi itu bisa dicapai. Tapi sebenarnya ini angka ini masih banyak dikritik atau dikritisi oleh beberapa ahli demografi ya, karena kembali lagi bahwa ternyata vaksinasi itu masih diikutkan jumlah dari masyarakat Bekasi ataupun juga dari bagian dari Banten ya. Jadi mungkin perkiraannya belum sampai 90% benar ya. Ini untuk yang tahap pertama ya, suntikan yang pertama atau dosis yang pertama. Jadi ya diperkirakan mungkin baru sekitar antara 70% ya. Yang angka aktualnya ya, karena sekali lagi data statistik itu merupakan suatu data yang memang sifatnya apa ya namanya masih selalu menjadi perdebatan ya. Oke, kemudian sisi yang lain Bapak dan Ibu sekalian, beberapa yang sudah dilakukan vaksinasi pada dosis yang kedua itu mencapai sekitar ya 30-an% ya, atau 34% di sini dalam hal ini. Dari data-data itu Bapak dan Ibu sekalian, saya menyampaikan bahwa untuk epicentrum ya, Jakarta sebagai epicentrum Indonesia ini ya memungkinkan lah untuk bagaimana suatu akselerasi atau percepatan itu harus betul-betul di-encourage ya, didorong sedemikian rupa sehingga diharapkan itu menjadi suatu barometer nanti untuk kota-kota lain di Indonesia itu segera ngikutin sebagai katakanlah mungkin leading sampling gitu ya, artinya itu contoh yang harus memberikan bagaimana dia dalam penanganan gitu kan. Tetapi tentu Bapak dan Ibu sekalian, beberapa ya implikasi-implikasi di lapangan
ini pasti akan terjadi ya seperti kasus sertifikasi ini ya. Sekali lagi saya tidak membahas dari aspek sosial politisnya ya terhadap masalah pelaksanaan ini ya. Saya akan menyoroti dari aspek vaksinasi sendiri itu sebagai bagian instrumen penting untuk bagaimana memitigasi atau menangani COVID-19. Oke, Bapak dan Ibu sekalian. Ini ya. Kan sudah menjadi suatu pertanyaan secara umum ya. Kalau misalnya sudah terjadi sertifikasi ya, apakah itu nanti akan memperlonggar misalnya untuk masalah yang berkaitan dengan ya ini ya semacam aturan atau regulasi daripada yang sudah diberlakukan ya. Karena dalam arti ini kan kalau istilahnya itu nanti mengarah kepada dengan adanya sertifikasi melonggarkan dari suatu protokoler ya, misalnya yang salah satunya tentunya masalah social distancing ya, itu ya ini Bapak dan Ibu sekalian, ini dilematik semacam ini selalu akan terjadi sebenarnya, karena sisi yang tertentu dikaitkan dengan masalah pergerakan sosial ekonomi ya, sisi yang lain bahwa masalah pandemi COVID-19 ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa karena kembali lagi ini terjadi sesuatu hal yang pertama kali di dunia terjadi dan merebak ya untuk terjadi semacam penyebaran yang sangat ekstra dahsyat gitu ya, karena kembali lagi pergerakan human to human ini tentunya merupakan sesuatu apa ya namanya kecenderungan manusia yang tidak mungkin bisa dikendalikan dengan sempurna ya. Berbeda dengan mungkin kasus SARS tahun 2006 yang sebelumnya terjadi ya, walaupun sangat mematikan, apalagi MERS ya itu lebih mematikan lagi ya, itu terjadi 2 tahun sebelumnya ya, itu begitu cepat ya kita tanggulangi dalam waktu beberapa bulan. Kasus itu tidak menjadi satu pandemi yang menyebar di seluruh dunia ya, tapi secara sporadis segera bisa ditangani ya, karena hospesnya ya atau vektornya itu masih pada binatang ya, sehingga untuk kita melakukan konsentrasi kepada pembatasan pergerakannya itu tentunya sangat mudah ya, karena binatang pun itu semua binatang-binatang peliharaan dan sangat sedikit yang merupakan binatang yang bersifat liar gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Berbeda dengan masalah virus corona ini, dia akan bergerak terus irama atau seiring dengan aktivitas daripada manusia ya. Pada hakikatnya manusia kan tidak mungkin bisa dikekang untuk melakukan suatu semacam komunikasi, semacam interaksi, sosialisasi, ini nggak mungkin bisa dikekang secara mutlak gitu ya, sehingga selalu terjadi suatu pergerakan yang sangat masif ya, artinya seluruh dunia. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, inilah yang nanti akan kita soroti dan saya akan kembali mengevaluasi pemahaman dan mungkin akan saya tambahkan ya apresiasi pemahaman yang lebih mendasar gitu ya tentang masalah vaksin itu sendiri ya. Tapi kembali lagi pembahasan ini lebih ke sifat global sosiologis ya. Jadi tidak sabar secara pengertian teknis lagi ya, karena kita sudah berulang-ulang membahas secara mekanisme bagaimana kerja vaksin, kemudian masing-masing vaksin bagaimana dan sebagainya. Itu sudah sering kita bahas ya. Oleh karena itu kita ingin kita bahas dari aspek lebih kepada kepada aspek yang pemahaman tentang masalah edukasi dan sosial kemasyarakatan ya, sehingga lebih pengertian yang lebih global ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ya ini tadi salah satu sebenarnya teknologi ini juga akan sangat membantu ya. Kemarin di Singapura menggunakan model digital tracing ini sudah sedemikian rupa lah. Ini akan kita coba juga diterapkan di Indonesia ya. Tapi kembali lagi karena juga tidak menggunakan program yang spesifik ya, kita masih hanya menggunakan fasilitas gadget kita ya. Ini pun juga saya kira untuk di Indonesia juga masih mengalami kendala-kendala keterbatasan ya, karena yang memiliki HP Android walaupun mungkin sudah sekian persen dari masyarakat, tapi kita juga masih melihat untuk masyarakat kelas grassroots ini ya tentunya akan memberatkan ya, karena belum tentu mereka memiliki
gadget yang memiliki katakan fitur Android ya. Kalau yang dia memiliki ya kita tinggal tap saja dengan adanya scan yang di situ dari sesuatu barcode ya itu langsung diketahui apakah seseorang sudah menjalani vaksinasi atau belum. Ya bahkan bisa kita melihat vaksinasi yang dosis pertama atau kedua gitu ya. Karena kalau dosis pertama itu sebenarnya masih bisa dipertanyakan, diperdebatkan lagi gitu ya. Walaupun tentunya pemerintah juga memberikan semacam kelonggaran ya bahwa persyaratan itu hanya pokoknya mereka yang sudah divaksin ya, tidak memperbincangkan lebih lanjut tentang persyaratan vaksin keberapa ya, karena sebenarnya pengertian vaksinasi terjadi sesuatu efek secara responsif kepada masyarakat yang divaksin itu tentunya berbicara setelah vaksin yang kedua ya, itu pun biasanya juga sekitar beberapa hari sampai beberapa minggu ya, dan masing-masing dari individu memang memiliki respon yang berbeda. Tapi yang anggaplah mungkin secara average-nya itu ya pada minggu kedua ya itu sudah terbentuk tingkat vaksinasi yang sekali lagi optimal. Dalam pengertian optimal itu bukan berarti seseorang kebal. Kembali lagi ini juga pemahaman semacam ini nanti akan saya ulas supaya nanti di dalam hal pemberlakuan tentang masalah sertifikasi ataupun apapun ini menjadi sesuatu pertimbangan ya. Karena seperti kemarin yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian, justru ketika seseorang divaksinasi, ternyata seseorang memiliki semacam sikap permisif untuk melakukan pelanggaran terhadap ya misalnya pulang mudik lah misalnya, semacam itu ya. Ini kan akan menjadi semacam bumerang itu Bapak dan Ibu sekalian ya. Satu sisi vaksin mengupayakan supaya seseorang tidak terpapar ya atau terinfeksi dari COVID-19 ya. Tapi sisi lain dari masalah persepsi ataupun ya pemahaman masyarakat secara umum, saya sudah mempunyai tingkat keamanan tertentu sehingga saya memperlonggar lah untuk masalah social distancing misalnya ya, untuk ya namanya pulang mudik pasti dia akan secara umumnya itu dia akan melakukan bertemu dengan keluarga besarnya ya. Nah ini tentunya kalau dia sudah merasa divaksin kemudian meninggalkan salah satu protokoler menggunakan masker ya, kemudian tidak lagi menjaga jarak, ini tentunya menjadi masalah dan itu terjadi ya di antara awal Juli ya, puncaknya sampai pada akhir bulan Juli kemarin ya, itu terjadi puncak yang dimana Indonesia mencapai suatu rekor negatif ya, bahwa tertinggi di dunia ya, itu sampai beberapa periode minggu ya, itu sampai masih terus menerus Indonesia mengalami situasi semacam itu ya. Kemudian agak melandai ya untuk di epicentrum Jakarta lah khususnya, tapi ternyata di beberapa kota besar ya, bahkan informasi yang terakhir ini ya, 1 hari 2 hari belakangan ini Kalimantan Timur ya, ini menjadi lonjakan yang luar biasa ya, bahkan dinyatakan tertinggi setelah Jakarta. Ya ini tentu sangat memprihatinkan ya. Moga-moga Kalimantan Timur nanti segera bisa melakukan suatu koordinasi, sinergi maupun juga bagaimana untuk mitigasi ini sehingga betul-betul efektif, sehingga bisa melandai ya dengan cepat yang kita harapkan. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut. Ya, saya akan mengulang lagi supaya sekali lagi, karena ini ada beberapa yang nanti akan saya ungkapkan yang seolah-olah itu tidak pernah diinformasikan oleh ya para nakes kita di lapangan ya, karena mungkin juga dari apalagi dari industri farmasi ya, ini jarang menyampaikan ya. Sekali lagi, ketika Anda sudah mendapatkan vaksinasi, tidak berarti Anda mendapatkan kekebalan absolut ya. Artinya Anda itu akan terhindar secara mutlak terhadap ya penularan ataupun dalam hal ini infeksi terhadap COVID-19 ya. Ini sekali lagi tidak seperti itu pemahamannya ya. Kemudian ya ini ada beberapa yang mengalami juga semacam apa ya namanya persepsi atau pemahaman yang juga negatif juga. Nah, kalau begitu apa gunanya divaksin?
Ya, yang terutama adalah perlu disadarkan secara keseluruhan nih ya, vaksin sebagai salah satu instrumen penting untuk nanti kita segera mencapai tingkat kekebalan masyarakat umum gitu ya, secara katakanlah secara komunal atau secara kelompok besar, dari wilayah ke negara, negara kemudian ke antar benua dan sebagainya, sehingga dunia ini segera memberhentikan ya, setidaknya dari pandemi yang menyebar ke seluruh katakanlah lapisan masyarakat dunia, kemudian kita kontraksi menjadi semacam, atau kita reduksi menjadi ya itu hanya merupakan sesuatu penyakit menyebar di suatu tempat saja yang tidak akan membahayakan lagi ya, dari istilahnya tadi pandemi menjadi epidemi ya. Itu yang kita harapkan dalam waktu yang singkat ya. Walaupun kita punya pengalaman-pengalaman ya Bapak dan Ibu sekalian, sesuatu yang pembelajaran yang paling sederhana aja ya. Kita untuk mendapatkan katakanlah kesempurnaan ya, misalnya betul-betul bisa tereliminasi kasus dari virus ini. Contoh misalnya tentang polio aja Bapak dan Ibu sekalian. Ya, ini kita memerlukan waktu yang sangat panjang ya. Coba kita bayangkan lebih dari 40 tahun ya untuk bisa memperoleh satu kondisi di mana betul-betul dunia bisa terbebaskan, dan ini katakanlah fungsi vaksin itu betul-betul bisa secara katakan signifikan betul-betul bisa mengeliminasi tentang kasus polio ya. Kemudian ada lagi contoh lagi misalnya cacar gitu ya, itu juga memerlukan waktu lebih dari 20 tahun ya. Tapi ini tentunya suatu pembelajaran masa lalu, ya tentunya sudah tidak lagi relevan gitu ya, karena dunia sudah sangat modern Bapak dan Ibu sekalian. Diharapkan untuk masalah COVID-19 ini dalam waktu ya tentunya kita harapkan relatif singkat ya, hanya dalam waktu beberapa tahun begitu ya, ini segera bisa kita mitigasi secara katakanlah secara idealistik mencapai sesuatu tingkat untuk ya katakanlah keseluruhan itu bisa dihentikan, tidak merupakan pandemi tapi hanya sebagai katakanlah sebagai epidemi aja ya, mungkin ya seperti kasus mungkin kasus pembelajaran di Spanyol misalnya, dari karena ini hampir sama ya, virusnya sama, tipikalnya sama ya, tipikal daripada virus RNA ini memiliki kesamaan, tapi tentunya ya kalau kasus influenza atau flu Spanyol ini memerlukan waktu sekitar 60 tahun ya. Itu pun juga sampai sekarang ya, vaksin yang ditemukan pada tahun sekitar 1979 ini kan juga belum memiliki suatu kesempurnaan yang ideal gitu ya. Oke, sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, vaksinasi itu berarti akan mengupayakan segera bisa diakhirinya ya, karena vaksin selalu berlaku secara massal ya. Tapi ini tentu dituntut yang lebih apa namanya, lebih apa ya namanya, lebih masif lagi ya, karena ini persyaratannya harus minimal mencapai antara sekitar 40 sampai 70% ya dari komunitas ataupun semacam masyarakat luas, baik itu mungkin dalam skop untuk suatu pulau, bahkan sampai negara, sampai mungkin kalau seperti Indonesia kepulauan yang sangat banyak, ini memang memerlukan sesuatu ya ekstra effort yang luar biasa ya Bapak dan Ibu sekalian, karena sekali lagi kita mengetahui ya sekarang ini dalam prosesnya untuk produksi vaksin ini kan dibatasi atau secara limited oleh yang namanya expired date, dan itu kita mengetahui ya sekarang ini memang betul-betul antisipasi yang dulu-dulunya itu diprediksi ini memang betul-betul ya di antara 4-6 bulan ya. Nah, tentunya pada saat kita tidak bisa menyelenggarakan secara simultan ya bareng-bareng gitu, ini tentunya akan menjadikan kendala ya. Satu sisi dalam sekian bulan selesai, tapi ini tentunya sudah ya katakannya sudah harus dievaluasi lagi, harus divaksin lagi. Pada sisi yang lain di sana belum selesai ya. Ini nanti menjadi semacam apa ya namanya, lingkaran problem yang tidak akan pernah ada habisnya ya.
Oleh karena itu, bagaimana kita mendapatkan logistik pasokan yang memadai, pelaksanaan yang betul-betul terprogram secara apik ya, dalam arti baik itu nanti aplikasi, distribusi ya, kemudian manajemen dari pasokannya, dan supaya itu semuanya harus terpadu dan harus diselenggarakan secara, kembali lagi ya, secara terstruktur dan betul-betul masif ya. Jadi nanti segera untuk bisa menyelesaikan ya tentang masalah pandemi ini ya. Sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, jadi dalam kotak yang di sini saya berikan penekanan bahwa vaksinasi itu harus dijalankan massal, serentak, dan akan kalau tidak disertai dengan serentak ya, maka efektivitasnya akan terkendala oleh pada circle yang dikaitkan dengan masalah expire dari vaksinnya tersebut ya, karena rata-rata nih vaksin-vaksin yang sekarang ini itu hanya berlaku ya, itu hanya sekitar 6 bulan ya, berarti diperlukan sesuatu, kembali lagi, program yang betul-betul apa ya namanya, program yang betul-betul matang lah gitu ya, sehingga nanti pelaksanaannya pun juga akan terjadi yang lancar, tidak ada kendala-kendala ya. Nah, sisi yang lain Bapak dan Ibu sekalian yang tidak pernah diungkap ini lah, ini akan saya ungkap ya. Apakah seseorang ketika divaksin itu ada hal-hal yang memberikan keuntungan tertentu ya, dikaitkan dengan mekanisme kerja? Ada yang jarang sekali diungkapkan Bapak dan Ibu sekalian, yaitu tentang terbentuknya sel-sel memori. Ini bisa seumur hidup ya, ada pada seseorang. Nah, ini yang jarang sekali diungkapkan. Seseorang akan memiliki sesuatu sel-sel memori yang hampir bisa dikatakan sepanjang kehidupannya itu bisa menyertai dan bisa memprotek ya dalam tingkatan tertentu. Karena juga kita mengetahui ya bahwa yang namanya vaksin itu selalu spesifik dengan varian-varian yang berkembang ya. Jadi artinya bahwa vaksin sekarang yang mungkin sedang diproses mungkin tidak efektif lagi untuk beberapa periode, dikaitkan dengan bagaimana kita untuk menangani sesuatu varian tertentu ya, karena varian itu mungkin sudah bisa katakannya meruntuhkan dari metode vaksin yang sekarang sedang bertahap berproses terus menerus gitu ya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi kita harus juga memiliki suatu sikap ya yang arif atau bijaksana untuk menyikapi itu ya. Jadi sebenarnya kita tidak perlu harus sampai secara apa ya namanya, secara ditekan begitu ya untuk melakukan vaksinasi ya. Karena vaksinasi ini merupakan upaya kemanusiaan ya, sebenarnya secara imperatifnya itu ya harus menjadi kesadaran dari masing-masing diri masyarakat yang tentunya telah memenuhi persyaratan aturan yang ada yang diberlakukan kaitannya dengan vaksin ya, misalnya Sinovac pada usia antara 18 ke atas ya sampai 59 tahun ya. Seandainya usia yang belum memenuhi persyaratan tentunya masih menunggu ya. Sekarang ini sudah dimulai pemaksinan anak-anak remaja ya, umur 12 sampai 17 tahun ini sudah dimulai ya. Nanti kita lihat evaluasinya ya, sudah dimulai pada awal bulan Juli kemarin ya. Ini tentunya bulan Agustus ini diharapkan terutama untuk anak-anak sekolah ini ya. Nanti kita lihat evaluasinya ya. Sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, kita melihat dari berbagai aspek ini, jangan sampai mengesankan ada masyarakat yang merasa terprovokasi sampai ke tingkat dia merasa ya ini mendapatkan satu pressure ya yang bersifat apa ya namanya, menakut-nakutin atau ya bahkan menjadikan permasalahan di masyarakat tertentu ya, yang kita harapkan dan ini tentunya berkaitan dengan masalah bagaimana menjalankan kebijaksanaan dari tingkat bawah ya. Ya ini yang kelemahan-kelemahan yang semacam ini harusnya menjadi koreksi bersama ya, sehingga nantinya dalam pelaksananya itu betul-betul menjadikan ini suatu partisipasi kesadaran yang betul-betul proaktif ya Bapak dan Ibu sekalian. Kalau itu sudah ada unsur suatu pressure, itu justru nanti akan menimbulkan
suatu ya masyarakat mungkin mengalami satu resistensi ya. Ini akan menjadi kesulitan lagi ya Bapak dan Ibu sekalian. Karena itu mohon deh para petugas di lapangan, walaupun Anda mengalami capaian yang sangat ekstra begitu, tapi tetap aja Anda harus memiliki misi ya, dan visi itu secara tetap gitu ya. Artinya itu ketegaran yang teruji ya. Sebab kalau Bapak dan Ibu sekalian yang menjadi petugas di lapangan ya melakukan beberapa katakanlah penyimpangan ya, ini nanti tentunya korban masyarakat ini juga akan cepat mengalami suatu apa ya namanya merebak yang menyebar kemana-mana, dan itu tentunya akan menjadi sesuatu hambatan di dalam hal kita memitigasi secara simultan dan efektif tadi ya. Oke, jadi ada suatu poin yang saya tambahkan kepada masyarakat umum, bahwa ketika Anda menjalani vaksinasi, sebenarnya yang Anda peroleh tidak hanya sekedar antibody yang dimana dia memiliki keterbatasan sekarang ini ya, dari tahapan produksi vaksin yang tersedia sekarang ini ya. Katakanlah saya bicara tentang masalah Sinovac ya, itu diprediksi ya, dan waktu itu kita para ahli sudah melakukan sekian bulan yang lalu ya, bahkan sebelum diterapkan itu kita sudah memberikan semacam prediksi-prediksi, dan memang kenyataannya memang semacam itu ya, sehingga dan pemerintah juga sigap ya dalam hal ini. Tentunya yang kita harapkan bagaimana peran dari Departemen Kesehatan yang harus selalu proaktif terus-menerus, dalam arti mungkin ekstra ya, extraordinary ya, ketika terjadi proses untuk vaksin booster ya. Nah, ini tentunya juga dilaksanakan harus dengan bijak ya, supaya tidak menimbulkan suatu perkembangan persepsi ya. Karena Bapak dan Ibu sekalian, kita tidak boleh merasa bosan, merasa ya apa ya namanya lelah begitu ya, untuk melakukan ya terutama edukasi-edukasi yang simple yang bisa langsung diterima oleh masyarakat ya. Karena sekarang ini dengan era kemajuan di dalam bidang medsos ya, banyak sekali hoak-hoak yang luar biasa ya, ketika terjadi kasus poster vaksinasi ya misalnya, wah itu digoreng di sedemikian rupa atau menciptakan hoak ya. Dan ini kita ini juga terutama di aturan untuk masalah penyiaran di secara online ini juga masih belum bisa kita kendalikan secara 100% ya. Hoak-hoak ini selalu muncul, bahkan kadang-kadang oleh orang-orang yang seharusnya memberikan teladan gitu, memberikan suatu guideline atau guidance demikian rupa ya, tapi terkadang cara penyampaian yang keliru atau mungkin yang tidak sengaja, atau bahkan mungkin juga ada yang unsur disengaja menimbulkan hoak baru gitu ya. Misalnya ya tadi poster untuk vaksinasi dianggap wah ini seolah-olah itu menganggap naib ya proses-proses vaksin sebelumnya gitu. Padahal ini kan tidak seperti itu ya. Tapi ini banyak cara komunikasi dari para mungkin ya terutama mereka-mereka yang paham di bidang kesehatan ya, tetapi tidak kompeten di dalam masalah komunikasi ya, terkadang menimbulkan ya tadi kesalahan persepsi atau kesalahpahaman masyarakat ya. Oleh karena itu ya mohon untuk selalu hati-hati dan selalu kita terus-menerus belajar sehingga kita akan memperoleh sesuatu yang kita rencanakan bersama ya. Misi bersama ini betul-betul bisa terlaksana dengan terus-menerus mendapatkan sesuatu progres yang positif ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut. Ini tentang masalah gambaran daripada virus ini, supaya nanti ketika saya bicara lagi terhadap masalah bagaimana virus corona ini selalu bisa diingat ya. Jadi yang saya gambarkan secara agak apa ya namanya, agak menyolok ini supaya mudah diingat ya. Jadi ini gambaran ilustrasi tentunya ya. Ini adalah merupakan protein spike ya. Protein spike itu apa? Di mana ini yang menjadikan mereka itu melakukan percepatan untuk dia bisa menyebar kemana-mana ya. Sehingga ada istilahnya dia bisa melewati aerosol ya, bukan airborne ya, itu ada perbedaan ya. Kalau
airborne itu seolah-olah seperti kasus TBC itu beberapa bakteri itu dia bisa terbang kemana-mana sehingga penularan juga sangat intens sekali melalui udara ya. Tapi kalau virus corona ini beberapa bagiannya ini dia bisa katakan tertiup oleh angin ya. Dengan demikian nanti bisa menularkan pada kapasitas-kapasitas tertentu ya, tapi dia tidak berkembang biak di dalam udara terbuka ya. Sekali lagi ini juga harus dipahamkan ya, tetapi juga jangan sampai diabaikan ya, karena ruangan yang memiliki kecenderungan lembab ya, tidak terdapat semacam ventilasi atau sirkulasi, apalagi juga tidak mendapatkan pencahayaan, ini akan bertahan hidup sampai beberapa jam. Ya, ini artinya apa? Artinya kemungkinan terjadi sesuatu penularan di suatu ruangan, dan ini sudah terjadi, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, tidak perlu lagi kita melakukan teori-teori lagi, tapi ini sudah terbukti ya dalam sekian banyak kasus-kasus yang namanya klaster kantor, perkantoran, ya, klaster pesantren, ya, klaster bahkan rumahan, ya itu udah merupakan fakta gitu ya. Kemudian ada materi genetik ya, yang dalam hal ini DNA, untuk tujuannya apa? Untuk mencetak dari ini, mencetak daripada protein spike ini ya, Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu nanti ada M atau messenger dari RNA ya. Nanti bagaimana ya, itu kemarin sebenarnya sudah kita ungkapkan ya. Oke, DNA singkatan deoksiribonukleotida aksid ya. Ini jadi materi genetik ya. Jadi deoksiribonukleotida aksid ya. Oke, sekarang kita akan lanjut. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, saya mengulang lagi kenapa percepatan sedemikian rupa. Saya tadi melalui penularan yang sangat sudah kita kenali ya, oleh karena itu harus kita menggunakan masker dan sebagainya itu, karena dia dari ya dari cipratan dari sesuatu yang tenggorokan kita ya, droplet gitu ya. Tapi sisi yang lain, yang namanya protein spike ini, dia bisa rontok ke beberapa, dia bisa tertiup atau bisa mengikuti dari suatu angin yang sedang berembus ya di suatu ruangan, di suatu tempat gitu ya. Dan ini sekali lagi makin ruangan itu lembab, ya, seperti misalnya ruangan ber-AC yang tertutup ya, itu akan menjadikan dia bisa eksis sampai beberapa jam, dan ini tentunya akan mengintensifkan terjadinya penularan ya dari satu orang ke orang lain ya. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian vaksinasi Bapak dan Ibu sekalian, saya ulang sebagai suatu bentuk rekayasa sebenarnya ya. Rekayasa atau simulasi bahwa tubuh kita itu biarlah dia melakukan semacam simulasi peperangan begitu ya. Dan itu tentunya yang digunakan simulatornya adalah bagian-bagian daripada vaksin tadi ya. Dan bahkan ada yang hanya merupakan sesuatu vaksin yang sudah dimatikan atau diinaktivasi ya, seperti Sinovac itu ya, walaupun tentunya tingkat imunitasnya menjadi rendah ya, tapi tentunya tingkat safety-nya keamanannya sangat tinggi. Oleh karena itu pemerintah Indonesia mengambil policy untuk masalah vaksin Sinovac ini berkaitan dengan tingkat safety yang tinggi ya, karena di Indonesia termasuk pionir untuk bagaimana kita melakukan mitigasi terhadap COVID-19 ini ya. Kemudian sisi yang lain Bapak dan Ibu sekalian, simulasi-simulasi ini sudah sangat intens sekali dilakukan di tingkat laboratorium, kemudian setelah itu diujikan ya melalui clinical trial ya, dan seperti yang dilaksanakan di Indonesia itu, ketika clinical trial yang ketiga ya itu dilakukan di Indonesia, karena sebagian besar dari produksi vaksin Sinovac itu akan diterapkan di Indonesia ya. Sedangkan untuk clinical trial yang pertama dan kedua itu dilaksanakan di Cina ya. Karena kita memang sudah lama kerjasama, perlu kita ketahui Bapak dan Ibu sekalian, Indonesia termasuk merupakan produsen vaksin yang terbesar ya di dunia ya, masuk 10 besar produsen vaksin terbesar di dunia ya. Dan itu kita sudah bekerja dengan beberapa negara, tidak hanya dengan Cina ya, tapi dengan beberapa negara baik di Eropa maupun Amerika ya, Bapak dan Ibu sekalian. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi tujuannya kita memproduksi vaksin tadi supaya bisa disiapkan dalam bentuk besar ya, karena kita akan melaksanakan secara massal dan juga secara serentak ya. Inilah
urgensi daripada vaksin di dalam upaya untuk memitigasi dari suatu pandemi ya. Jadi tidak bisa kalau dalam jumlah tertentu ya, karena apalagi sekarang dalam proses kan, ya masih mempertimbangkan dari faktor untuk tadi expired date tadi ya. Kalau selama 6 bulan ya harus dipertimbangkan sedemikian rupa bagaimana untuk bisa mencapai minimal 40 sampai katakan 70% ya. Apalagi kalau kita menggunakan masalah Sinovac ya, itu tentunya pemikiran-pemikiran dari para ahli tentunya harus lebih teliti lagi ya, karena itu mungkin angka-angka tertentu, antara 40 sampai 70% dari jumlah masyarakat yang harus divaksin itu kaitannya dengan efikasi ya. Perlu kita ketahui Bapak dan Ibu sekalian, pada saat kita melakukan penelitian ya, penelitian pada clinical trial Sinovac ini di Indonesia itu hanya mencapai angka 63,2% ya. Sedangkan yang diidealkan untuk antara 40-70% ini kan mereka yang memiliki efikasi. Efikasi itu apa? Gampangnya kemanjuran lah gitu ya. Itu harus mencapai sekitar 95%. Nah, berarti itu kan harus ditambah lagi jumlahnya ya, tidak hanya 70% ya, mungkin harus disimulasikan pada tingkat tertentu ya, sehingga betul-betul nantinya mencapai sesuatu yang diistilahkan dengan herd immunity ya. Pengertian herd immunity ini yang banyak disalahpahami ini juga sudah kita bahas secara mendetail ya pada beberapa bulan yang lalu ini ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, gambarannya semacam ini. Jadi ketika nanti terjadi semacam unsur-unsur yang dikaitkan dengan upaya ya, sebenarnya sertifikasi ini kan upaya ya untuk mendapatkan suatu target ya, target di mana ya memang kita harus juga terbuka Bapak dan Ibu sekalian ya, kaitannya dengan masalah manajemen logistik kita gitu ya, dengan apa? Masalah expired date ya. Expired date akan berpengaruh pada distribusi. Ya, oleh karena itu, kenapa kok masyarakat misalnya tidak bisa melakukan opsi pemilihan? Oh, saya pilih vaksin ini, pilih vaksin itu, ya. Walaupun di Indonesia sekarang sudah ada beredar ya, minimal ada 3 macam lah ya yang sudah diaplikasikan atau diterapkan di masyarakat ya. AstraZeneca kemarin juga sudah muncul ya. Kemudian yang baru-baru ini Moderna ya, yang merupakan hibah dari negara Amerika sekitar 4 jutaan begitu ya. Nah nanti tentunya dalam beberapa hal ini tentunya sudah diatur policy-policy-nya ini oleh para ahlinya ya Bapak dan Ibu sekalian, kita harus mengikuti ya. Jadi nanti jangan sampai terjadi semacam kesalahpahaman ya, ya termasuk diantaranya masalah tadi yang sertifikasi ini sebenarnya sekali lagi sebagai satu bentuk instrumen juga ya, artinya tuh kalau instrumen dia tidak bisa menjadikan semacam aturan baku yang ketat begitu ya, sehingga nanti menimbulkan ya kembali lagi ya, menimbulkan sesuatu resistensi pada masyarakat untuk tujuan utama daripada vaksinasi itu sendiri ya. Jadi ini sekali lagi para terutama petugas di lapangan ini ya, jangan sampai melakukan hal-hal yang tentunya tidak relevan dengan kebijaksanaan utamanya ya. Apa nih maksud tujuannya secara katakanlah tujuan besarnya itu apa gitu ya, karena ini hanya merupakan instrumen, cara menyikapi harus bijak gitu ya, jangan sampai merebak terus bergulir akhirnya nanti betul-betul ini menimbulkan suatu kasus resistensi, masyarakat itu merasa vaksin nggak perlu lah gitu. Ini kan menjadi masalah besar ya, ya terutama misalnya kan sekarang misalnya di pasar-pasar, lawang sekarang tidak ada peraturan untuk sertifikasi aja mereka ya istilahnya pada collab gitu ya, artinya itu perdagangan sangat seret, sangat luar biasa ya. Ini tentunya sekali lagi ini bukan tidak akan saya bahas ya, karena ini bukan relevan, tapi saya mengingatkan aja ya para petugas lapangan, mohon jangan melakukan suatu tindakan yang represif ya. Tindakan yang bersifat represif itu akan sangat tidak produktif dalam arti bagaimana mempercepat atau mengefektifkan dari program untuk vaksinasi secara nasional ya. Kita harus melakukan edukasi, melakukan pendekatan yang lebih humanis begitu ya. Jadi jangan sampai bersikap represif ataupun kasar atau bahkan menekan dan sebagainya, itu menurut saya tidak bijak ya. Walaupun mungkin Anda memiliki maksud tujuan yang baik ya, tapi kebaikan harus selalu juga secara bersamaan diterapkan secara bijak ya, itu baru akan menghasilkan sesuatu yang
kita inginkan bersama ya. Oke Bapak dan Ibu sekalian, saya lanjut. Ya, ini saya akan mengulang lagi ya, supaya ini juga paham, karena banyak suatu kritik ya, misalnya ngapain disertifikasi kalau dia baru katakanlah baru divaksin katakan dosis pertama ya, karena kan belum muncul ya sesuatu yang diharapkan memiliki suatu ketahanan ya dia ya, tapi cara berpikirnya jangan pada poin yang sifatnya itu poin yang result yang masih tengah-tengah ya, artinya itu belum final gitu ya. Tapi ya tentu hal itu bisa dijadikan argumentasi untuk mereka-mereka yang ingin menyoroti dari aspek yang negatif ya. Ini tentunya kita sudahlah, kita harus bertahap untuk saling memperkuat lah ya. Jangan sampai menyerang dari sesuatu hal yang memang ya memang betul faktanya kalau seseorang divaksin yang pertama dia belum mendapatkan tingkat kekebalan yang kita harapkan gitu ya. Tapi bukan berarti itu menjadikan cara untuk kita menyerang dari aturan bahwa oh misalnya sertifikasi itu sesuatu yang baik. Bukan, sekali lagi bukan berarti saya mendukung ataupun secara sepenuhnya masalah sertifikasi, karena juga ada beberapa celah yang juga ada unsur-unsur yang perlu kita evaluasi dan kita perbaikin ya. Jadi bukan saya sebagai orang fanatik untuk harus dijalankannya sertifikasi ya. Sekali lagi saya hanya menyampaikan satu fakta-fakta ilmiah yang terjadi pada vaksinnya itu sendiri gitu lah. Jadi nanti supaya menjadi bagian masukan dari pemegang ya keputusan atau kebijakan ya. Karena regulator itu sebenarnya harusnya ya langsung nanti selalu terus-menerus dievaluasi oleh Kemenkes ya, dan juga tentunya dari Badan POM ya, karena regulator dalam hal vaksin itu memang Badan POM, tapi kebijakan lebih lanjut ya tentunya dari pemerintah ya, Bapak dan Ibu sekalian. Oke, sekarang saya akan bicara, dan ini selalu terabaikan dan tidak pernah terpikirkan ya. Seseorang untuk mendapatkan respon vaksin yang baik ya, selain tentunya vaksin tadi yang dilakukan waktu yang tepat ya, dengan cara yang tepat ya, dengan dosis yang sudah dari penelitian, oke lah itu tidak perlu kita pikir, tapi secara tadi ya secara simultan bersamaan sampai dicapai target yang sudah kita rancang sesuai dengan ya tadi ya pola atau program yang sudah kita persiapkan ya. Tapi yang akan saya sampaikan begini Bapak dan Ibu sekalian ya, bahwa di dalam vaksin itu kan dalam prosesnya sendiri memerlukan tenggang waktu tertentu. Kemudian nanti untuk mendapatkan sesuatu result yang kita harapkan, yaitu mendapatkan suatu tingkat imunitas tertentu, itu ada waktu. Jadi timeline-nya ini yang penting juga kita perhatikan. Termasuk nanti masa katakanlah tingkat imunitas daripada seseorang yang sudah divaksin ya. Seperti tadi saya ungkapkan, itu ternyata yang berlaku sekitar 4-6 bulan. Berarti kan harus ada suatu program lagi yang namanya program vaksin booster gitu ya. Nah ini harus menjadi suatu pemikiran, dan itu tentunya kewajiban daripada pemerintah ya. Masyarakat itu tentunya di sini sebagai katakanlah mungkin maaf ya, saya katakan sebagai objek ini ya tentunya harus memiliki semacam kesadaran untuk dia bisa menyambut dengan berpartisipasi secara katakan secara sepenuhnya ya. Saya sekarang akan bicara Bapak dan Ibu sekalian. Ketika tubuh merespon, itu sebenarnya vaksin diperlukan yang namanya adjuvan. Ya. Walaupun Bapak dan Ibu sekalian di dalam vaksin itu awal-awalnya edukasi semacam itu sudah sangat banyak sekali. Di dalam vaksin itu sudah ada adjuvan, tapi sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, adjuvan ini sangat terbatas ya. Adjuvan itu hanya ditujukan, adjuvan itu apa sih? Pendukung. Pendukungnya apa? Ya mengurangkan rasa nyeri ya, sebatas itu aja ya, supaya membantu efektif beberapa katakanlah bahan-bahan secara biokimiawi mendorong untuk supaya vaksin itu tidak menimbulkan efek samping ya, sampai sebatas itu. Tapi tidak mungkin di dalam suatu vaksin itu ada unsur-unsur yang berkait dengan misalnya adanya imunostimulan, imunostimulator dan sebagainya. Nah, itu Bapak dan Ibu sekalian hanya bisa kita lakukan dengan proaktif kita mendampingi ya. Dalam hal ini paling sederhana bahasanya adalah nutrisi. Nutrisi terapi atau nutrisi adjuvan gitu ya. Nah, tetapi Bapak dan Ibu sekalian, karena kita juga memahami kehidupan modern, sistem daripada pencernaan kita itu sudah banyak mengalami gangguan ya, sehingga diperlukan yang namanya
tadi adanya imunostimulan, imunomodulator yang sifatnya harus kita secara proaktif atau secara katakan berdampingan harus kita lakukan. Itulah kemarin dan sudah selalu berulang-ulang kenapa diperlukan adanya semacam jamu tetes Kencona ya. Pertimbangannya adalah dia simple, bisa di mana-mana dibawa, bisa di mana-mana diaplikasikan dengan cara yang sederhana, tidak mengesankan lagi ribetnya orang minum jamu zaman dulu gitu ya. Sehingga dalam hal ini peran-peran sebagai imunostimulan atau imunomodulator maupun juga mungkin lebih mudahnya penyerapan dari atau efektivitas penyerapan nutrisi itu betul-betul akan menjadi supporting untuk terbentuknya aspek nutrisi yang mendukung apa? Yang mendukung respon dari imunitas tubuh. Ya. Sehingga nanti kita harapkan yang namanya vaksin yang pertama, yang kedua itu sudah betul-betul membentuk sesuatu tingkat imunitas yang kemudian nanti belakangannya ya resultnya kita harapkan mungkin sampai setahun atau 2 tahun dengan bisanya memperpanjang dari respon imunitas tubuh ini, Bapak dan Ibu sekalian, ini akan mendukung ya, akan mendukung secara positif terhadap pelaksanaan bagaimana jumlah yang kita targetkan ya. Seperti tadi saya sampaikan, setidaknya 40-70%, bahkan karena kita menggunakan vaksin yang bersifat inaktivasi ya, hanya memiliki tingkat semacam ya katakan kemanjurannya itu hanya sekitar 62,1 atau 2% itu bisa kita tingkatkan, mungkin harus mencapai mungkin 90% dari masyarakat bisa kita vaksinasi, yang tentunya dalam hal ini mereka-mereka yang telah memiliki persyaratan untuk bisa divaksin ya. Bapak dan Ibu sekalian, saya gambarkan lebih spesifik ya, karena ini kan baik itu respon dalam tubuh kita ini gambarannya secara sederhana, ini betul-betul saya buat secara sederhana ya. Ini ada respon yang bersifat humoral ya. Pada saat kita melakukan vaksin itu yang langsung terjadi adalah respon humoral ya. Nah, kita juga ada suatu rancangan yang digagas oleh putra bangsa kita sendiri ya, Dr. Terawan itu akan membidik sesuatu vaksinasi yang dimana vaksinasi langsung bisa menuju kepada apa? Pada tingkat kekebalan seluler ya. Nah, ini nantinya yang diharapkan mereka bisa akan lebih jangka panjang ya. Karena itu tapi sangat ya tentunya harus kita dukung saja lah ya. Kita tidak perlu mengkritisi terlalu awal, mengkritik sana sini yang saya kira mungkin ya bagus ya, asalkan yang konstruktif saja ya. Perkara ini bersifat individual ya, tentunya nanti secara penerapannya tentunya juga secara spesifik pula ya. Mungkin hanya pada mereka-mereka yang memiliki komorbid misalnya, atau kepada mereka-mereka yang pada usia-usia tertentu belum masuk range untuk vaksinasi yang secara umumnya ya. Jadi kita harus memiliki satu pandangan yang optimistik terhadap, dan kita juga harus memiliki semacam semangat apa ya namanya itu, semangat untuk memotivasi terhadap inovator-inovator Indonesia yang luar biasa ya, Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi itu juga tentang masalah vaksin Nusantara juga udah kita bahas sangat mendetail ya. Bahkan sebelum ribut-ribut sampai di DPR macam-macam itu sebelumnya jauh pernah kita bahas ya. Itu pada saat mungkin pada saat akhir-akhir tahun 2020 sudah saya bahas melalui ini Zoom meeting ini ya, kepada Anda sekalian. Saya akan lebih sedikit agak fokus lagi. Nah, ini saya sandingkan Bapak dan Ibu sekalian, karena sekali lagi pada vaksin itu yang terstimulasi atau respon dari tubuh kita adalah yang langsung respon secara humoral ya. Ini kemarin sebenarnya sudah kita jelaskan ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini pada saat seseorang divaksin pada vaksinasi yang pertama ya, ini kita sebut dengan antigennya itu X gitu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian yang untuk sel limfosit atau sel B limfosit ini masih naif. Naif itu artinya ya masih belum tanggap lah, masih perlu berproses, atau ada yang mengatakan bodoh. Ya, kata naif itu bisa dikatakan bodoh juga ya. Perlu waktu ya, sekian waktu, ya, kemudian nanti membentuk dari limfosit B ini akan terbentuk yang nantinya semacam ya yang lebih dikenal ya, itu adalah merupakan sel-sel plasma yang kita kenal dengan imunoglobulin ya. Biasanya yang akan pertama kali
bertemu itu ya imunoglobulin M gitu ya. Itu kemudian nanti akan juga berkembang imunoglobulin yang jenis lain, diantaranya adalah imunoglobulin yang G ya, semacam itu. Kemudian secara bersamaan pula nanti akan terbentuk, ini yang jarang disinggung ini ya Bapak, sel-sel memori yang sifatnya akan lebih abadi ya, akan lebih jangka panjang di dalam tubuh. Ya, sel-sel memori itu apa maksudnya? Sel-sel yang memiliki data-data ketika dia menyerang atau melakukan perlawanan dengan virus tadi ya, tapi dia sifatnya spesifik. Oleh karena itu nanti ketika terjadi varian yang baru ya dia akan mengalami semacam kondisi naik sel B tadi ya, perlu untuk bertahap untuk bisa sampai ngeh atau paham ya. Jadi oleh karena itu selalu berkembang. Tapi ini bersifat lebih katakanlah lebih lama ya, lebih konstan di dalam tubuh ya, sehingga itulah perlunya vaksinasi ya. Bapak dan Ibu sekalian, kemarin saya jelaskan sudah, jadi saya tidak saya ulang lagi. Tapi kembali lagi di sini perlu saya ingatkan ya, bagaimana mekanisme yang efektif untuk merespon daripada virus ini selain terjadinya antibodi ya. Ya ini kursor saya mungkin bisa dilihat ya, tapi sel memori ini yang sangat penting ya, yang nantinya akan menjadi pertahanan yang sekunder ya. Artinya itu beberapa sel sistem dari pertahanan tadi misalnya terhadap antibodi, tapi si yang lain sel-sel memori tadi nanti akan memberikan semacam support dukungan untuk melakukan attack atau penyerangan terhadap infektan ya, termasuk dalam hal ini adalah tadi yang namanya virus tadi. Dan disitulah perannya Bapak dan Ibu sekalian, saya ulang lagi, untuk menciptakan dari sel-sel memori yang adekuat atau yang cukup katakan kompatibel gitu ya dengan situasi yang dimana sebagai bentuk preventif ataupun nanti bentuk kuratif untuk melakukan peperangan dan sebagainya, itu diperlukan dukungan dari yang namanya nutrisi ya. Nutrisi itu sebagai bahan-bahan utama bagaimana menciptakan salah satunya adalah ya tadi perangkat-perangkat dari sistem dari kekebalan tubuh ya. Dan itu pun kembali lagi Bapak dan Ibu sekalian, kelemahan-kelemahan dari tubuh kita sebagai manusia-manusia modern yang sudah banyak mengalami adanya adanya semacam oksidan, radikal bebas ya, kemudian adanya polusi yang sangat luar biasa ya, dari aneka macam dari food aditif ataupun ya tadi tambahan-tambahan yang ada dalam makanan yang seharusnya natural dan lebih cepat untuk diserap tubuh akhirnya menjadi kendala ya. Kemudian juga masalah penggunaan bahan pengawet ya, kemudian ya ini karena merupakan suatu tuntutan di suatu wilayah atau masyarakat modern Bapak dan Ibu sekalian. Lah itulah kita memerlukan jamu tetes kita untuk apa? Untuk mengembalikan keseimbangan yang tadi yang bersifat natural tadi ya. Bagaimana penyerapan bisa diefektifkan karena banyaknya makanan yang banyak mengandung pengawet, banyak mengandung semacam ya zat-zat adiktif yang lain ya, yang mengganggu untuk nilai penyerapan di dalam katakan di dalam darah kita itu sangat terganggu sekali ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah itu bisa diefektifkan ya. Itu salah satu peran yang sangat menyolok ya. Nanti kemarin-kemarin sudah kita jelaskan bagaimana peran sebagai antioksidan ya, melindungi daripada membran sel, sudah kita jelaskan sampai bagaimana tentang N-cytokine ini berperan di dalam upaya ya, di dalam sistem untuk imunitas tingkat seluler ya, itu mempercepat yang namanya proses apoptosis ya, sudah kita jelaskan panjang lebar ya. Ini hanya saya singgung kembali, saya rangkum aja menjadi satu kesatuan untuk bagaimana sih sebenarnya proses penyelenggaraan dari vaksinasi yang efektif tapi bijak ya. Sehingga beberapa hal yang dikaitkan dengan faktor-faktor yang merupakan instrumen-instrumen itu jangan sampai justru menjadi kendala ya. Instrumen itu dimaksudkan adalah mempercepat, tapi jangan sampai menjadi sesuatu kebalikan. Itu aja ya pretensi atau maksud dari presentasi ini Bapak dan Ibu sekalian. Ini kemarin sudah kita ungkapkan panjang lebar, jadi tidak saya ulang. Sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, N-cytokine memiliki beberapa peran yang sifatnya lebih integratif ya, lebih bersifat
komprehensif karena dia bisa sebagai fungsi preventif, fungsi untuk kuratif, fungsi untuk maintenance ya, karena beberapa zat-zat aktif yang di dalamnya maupun unsur nutrisi di dalamnya ada, tetapi sekali lagi bukan sebagai substitusi pengganti dari asupan makanan pokok ya, karena di sini peran-perannya lebih sebagai trigger untuk bagaimana penyerapan nutrisi itu lebih efektif, mungkin sebagai trigger untuk bagaimana mendapatkan sesuatu sistem imunitas yang baik ya, tentunya kembali lagi melalui sesuatu interaksi dari dengan nutrisi bahkan harus lebih ekstra pada saat situasi di mana seseorang mengalami infeksi atau terpapar dengan COVID-19 ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke, ini saya paparkan ya, jadi makanan-makanan yang bernilai nutrisi ekstra ini sangat diperlukan pada saat situasi COVID-19 ini. Dan ini tidak pernah disinggung Bapak dan Ibu sekalian. Padahal ini sesuatu hal yang secara komprehensif harus ada di dalam satu proses seseorang untuk mendapatkan tingkat imunitas yang baik ya. Seseorang tidak hanya bisa bicara tentang masalah vaksin secara katakan secara individual gitu ya, terlepas daripada faktor-faktor yang lain ya. Orang untuk bisa mendapatkan atau mencapai respon imunitas yang baik ya harus ada asupan daripada nutrisi ya. Asupan nutrisi yang bagus juga di dalam perangkat tubuh kita juga harus betul ideal bisa melakukan secara optimal, secara fungsionalnya itu tidak mengalami gangguan. Oleh karena itu peran-peran seperti jamu itu menjadi sangat strategis dan itu terbukti dari beberapa negara yang sudah bisa melepaskan dari kasus pandemi ini dengan strategi salah satunya mengoptimalkan faktor-faktor pendukung daripada ya tadi proses untuk mitigasi ya, ataupun vaksinasi yang secara umum ya itu menjadi ikon gitu ya, karena tanpa adanya dukungan nutrisi yang bagus jangan harap seorang bisa merespon tingkat imunitas tubuhnya itu dengan baik ya, karena itu merupakan bahan-bahan utama dan ini sering terabaikan karena seolah-olah nutrisi itu bukan merupakan sesuatu direct terapism itu ya, tapi sebenarnya ini merupakan faktor yang penentu ya. Jadi harusnya dipahamkan juga semacam itu supaya masyarakat juga memiliki pemahaman yang utuh. Begitu Bapak dan Ibu sekalian, tentunya masalah olahraga menjadi suatu bagian yang penting karena itu kaitannya dengan masalah sirkulasi darah ya. Kemudian juga beberapa aktivitas organ yang lain itu akan mendukung untuk selalu tubuh dalam keadaan prima atau berjalan sesuai dengan ya tadi ya proses tubuh yang diperlukan. Ini sudah kita jelaskan ya bagaimana peran imunostimulan, imunoglobulan ini digaungkan bahkan ya dari aspek secara herbal, karena sekali Bapak dan Ibu sekalian, kenapa para ahli dari awal-awal ya dari bulan-bulan Maret bahkan ya bulan Maret April tahun 2020 itu para ahli yang sebenarnya bahkan tidak pada ahlinya ya. Misalnya Profesor Nidom itu seorang ahli tentang masalah biologi molekuler atau ahli tentang masalah virus. Itu pun sampai beliau menghimbau ya menggunakan beberapa herbal sedemikian rupa ya karena sangat mudah kita peroleh dan itu di Indonesia merupakan sumber yang sangat luar biasa ya. Oke Bapak dan Ibu sekalian, dan itu juga pernah kita jelaskan dan itu sekali lagi dari awal tadi kan tidak hanya tadi Profesor Nidom aja ya, tapi juga Profesor Amin Subandrio misalnya kepala dari Yayasan Ekman yang sangat terkenal itu ya, beliau juga seorang ahli biologi molekuler ya, padahal beliau sebenarnya ahli di bidang virus ya, tapi beliau pun juga menyarankan ya ada beberapa herbal-herbal lain ya, waktu itu sudah kita bahas yang sifatnya itu bersifat tadi ya untuk imunostimulan ya. Kemudian saya secara khusus membahas tentang bagaimana peran dari flavonoid ya yang ada pada jamu tetes kita N-Citokincona yang memiliki peran sangat strategis untuk membantu ya dari kekebalan tingkat seluler ya, dan itu sudah kita ungkapkan seringkali. Oke Bapak dan Ibu sekalian, jangan lupa untuk protokol R3M, dan saya kira pembahasan pada siang hari ini sangat menarik. Moga-moga mendapatkan respon untuk nanti dilakukannya diskusi bareng-bareng ya.
Terima kasih